Kita ke kasus lainnya, mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emir Syahsatar divonis 5 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Emir Syah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pengadaan pesawat Garuda hingga merugikan negara hampir 10 triliun rupiah. Sidang tindak pidana korupsi pengadaan pesawat di PT Garuda Indonesia kembali digelar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat dengan terdakwa mantan Dirut Garuda Indonesia Emir Syahsatar. Dalam putusannya, majelis hakim memvonis terdakwa bersalah dengan hukuman 5 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Menyatakan terdakwa Emir Syahsatar tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Emir Syahsatar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Majelis hakim menilai terdakwa terbukti menyerahkan rencana pengadaan armada Garuda Indonesia kepada Sutikno Sudaryo selaku penasihat komersial Bombardier dan The Aviance The Transport yang jelas-jelas melanggar hukum. Emir Syah juga terbukti mengubah rencana kebutuhan pengadaan pesawat dari 70 kursi menjadi 90 kursi tanpa persetujuan Dewan Direksi. Ia pun dianggap bersekongkol dengan Sutikno untuk memenangkan Bombardier dan ATR dalam pengadaan pesawat Garuda Indonesia. Akibat perbuatan terdakwa, negara dirugikan hingga 9,93 triliun rupiah. Kita akan pelajari dulu putusannya, salinan resminya baru kita bisa memberikan tanggapan. Upaya hukum selanjutnya nunggu salinan. Iya, kita tunggu, kemungkinan besar sih kita akan banding. Oke. Kemungkinan besar banding. Sebelumnya pada 8 Mei 2020 lalu, Emir Syah juga sudah divonis 8 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, serta dihukum membayar uang pengganti sebesar 2,11 juta dolar Singapura dalam kasus suap dan pencucian uang. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta.